gue langsung kayak gue nggak bisa main di sini deh, gue langsung gitu tuh. Kenapa, Bray? Karena kayak kata pada lurus tuh, band yang main tuh kayak kenceng-kenceng gitu, bang. Terus sebelum gue bikin Kumbaya yang format full band. Oke. Kalau sekarang gue udah nggak takut, Ben. Balik lagi sama gue Rizky di Blog Bar Talk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh teman-teman semua. Di sebelah gue ada band yang belum pernah main di Blog Bar, tapi amat sangat menarik karena beliau ini sebenarnya sering banget datang ke Blog Bar, ya either untuk nonton atau yang ngobrol sama gue dan lain sebagainya. Ladies and gentlemen, please welcome Kumbaya. Nama lu bukan Kumbaya kan? Bukan. Apa nama asli lu? Nama gue Andra. Andra. Lalu Kumbaya itu dari mana? Andra nggak ada Kumbaya-kumbayanya sih. Kumbaya itu karena gue nggak mau pakai nama gue. Oke. Sebenarnya itu. Karena gue visionnya tuh bikin band, Bikin band. bukan bikin solo project. Oke. Berapa orang sih lu sebet Kumbaya itu? Sekarang berlima. Buset, banyak. Berlima. Apa aja tuh? Drum, gitar, Drum itu baru sih sebenarnya. Gue tuh menghindari alat musik pukul. bukan. Justru gue pengen ada perkusi gara-gara gue ngegantiin drum. Jadi gue Oke. ada pemain perkusi. Tadinya. Sekarang masih ada. Sampai sekarang. Oke, berarti berlima itu Tadinya bertiga. tadi awalnya bertiga nih ya. Awalnya bertiga. Bertiga itu gitar Iya. dan gue pakai gitar nilon. Oke. Spesifiknya nilon, pokoknya nilon. Sama gue main kontra. Oke, kontrabas. Iya, Yoi. kontrabas sama perkusi. Sama perkusi. Gantiin ritme. Oke, awalnya bertiga tuh. Iya. Along the way jadi berlima. Jadi kayaknya gue pernah main di acara yang gue ngelawan band-band punk gitu, metal gitu, gue kayak anyep gitu loh. Iya. Terlalu akustik. terlalu pelan gitu. Iya. Kurang ini. Along the way akhirnya gue ketemu sama ada teman, dia pemain drum gitu. Terus tapi gue nggak mau ngilangin ininya, perkusinya gitu. Oke. Jadi akhirnya ditebelin tuh dua ritmik. Ya. Terus gitarisnya yang tadinya dia sebenarnya bukan pemain gitar nilon, pemain gitar blues aslinya. Boy, keren. Terus? Blues, tapi dia ternyata main gitar ininya akustik kan, maksudnya juga jago gitu, maksudnya enak gitu. Kalau jago udah inilah, kalau udah enak tuh kayaknya udah pasti jago sih. Iya. Kalau jago belum tentu enak. Betul, Gitu. betul. Nah ini kebetulan enak gitu main nilonnya. Oke. Terus kesini-sini ya itu gara-gara lawan band punk, rock, ada metal juga di dalam satu acara gitu. Gue kepikiran buat nebelin lagi si layer-layernya ini. Jadi akhirnya nambah pemain piano dulu nih sebelum gue nambah pemain gitar lagi. Oke. Nambah pemain piano, baru akhirnya nambah pemain gitar elektrik yang buat ambience-nya. Berarti jadi 6 dong? 6 itu ya? 6. Drum, akustik, Drum akustik, perkusi, bass. Gue main elektrik bass juga akhirnya. Kontrabas kan itu kan? Kontrabas dan elektrik bass. Gitar? Gitar nilon tadi udah belum sih? Iya. Gitar elektrik, Gitar string? piano. 5 dong. Iya. Kalau itu si Kumbaya itu, Ya. asal muasalnya itu dari, maksudnya lu dari tongkrongan kampus kah? Dari gimana? Dari tongkrongan blues sih sebenarnya. Blues. Jadi ke komunitas-komunitas. Awalnya tuh lu ketemu si A, si B, si C. Ya. Jadi gitu. kayak kita punya taste yang sama nih gitu. Iya, Apa gimana? di blues. Maksudnya anak-anaknya tuh gue tuh suka datang ke komunitas-komunitas, berkomunitas juga. Dulu gue nongkrongnya sama anak-anak jazz, tapi nggak tahu kenapa gue lebih nyambung sama anak-anak blues. Oke. Itu lebih tai lah. Iya. Tapi lebih true aja gitu. Iya. Dan nongkrong sama mereka, gue dapet kayak dapet tawaran buat main pertama banget tuh main di Star Daily. Oke, Star Daily ya. Ya, di Star Daily. Gue kebetulan kenal sama
ownernya, Hah? ngeband juga sama dia tapi ngeband cuma Gitu-gitu nemenin, doang, iya, jam-jam doang, oke. cuma nemenin bapak-bapak mabuk gitu loh. Terus dia tahu gue Blues-bluesan ya? nggak, itu lebih ke rock. Kalau di Oke. Stardio tuh dulu di rock gitu. Iya, iya, Nah, iya. dia nanya lu punya band nggak? Punya sih. Padahal gue nggak punya gitu. Punyanya dulu ya? Temen-temen aja gitu, Iya, iya, iya. sering nongkrong bareng, datang ke sana sini. Terus gue udah mulai milih-milih tuh siapa. Yang pertama gue pilih ada satu pemain gitar, dia bisa nyanyi. Satu pemain gitar lagi dia bisa nyanyi juga. Sama satu pemain dia asli main tabla. Wih, Asli main tabla, mau orang India. wih keren cuy. Main tabla, tapi dia main drumnya juga asik banget. Gua ajakin dia buat main pertama di Star Daily itu. Dan di situ juga nggak punya nama band segala macam. Satu orang nyeletuk, Kumbaya katanya. Kumbaya aja ntar flyernya gue yang bikin deh. Ada fee-nya kan? Ada. Jadi kita pertama tuh gara-gara ayo main tapi dibayar gitu loh. Iya, Karena iya, biasanya iya. main cuma jamming aja. Iya, iya, iya. Cuma happy aja. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Awal-awalnya kayak gitu. Nah, berarti kan dari beberapa roots yang berbeda toh si orang-orang ini. Iya, beda-beda pasti. Sebenarnya kan, Iya. yang main tabla dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, tapi kalau ditarik mundur lagi, roots kalian itu sebenarnya dari mana? Band apa sih yang ini nih band yang gue dengerin nih gitu? Kalau hari ini ya, Oh nggak dong, back waktu kalian awal-awal bikin Kumbaya? awal-awal tuh kita instrumental, bener-bener nggak ada yang nyanyi, instrumental aja jadi campuran. Steve Vai. Nggak tahu gue udah nggak tahu soalnya gitarisnya mungkin dia dengerin siapa gitu, gue dengerin siapa, pemain drumnya dia dengerin siapa, musiknya itu kayak campuran dari semua itu sebenarnya. Iya. Udah kayak gado-gado aja sih sebenarnya. Oke. Tapi nafasnya tetap ada bluesnya. Oke, berarti si Kumbaya sendiri pun nafasnya tetap di blues. Iya. Besar kecilnya itu tetap di blues. Iya, karena call and response kan. Sebenarnya kayak itu juga ada adaptasi dari jazz. Jadi Iya. apa yang dikeluarin sama pemain gitarnya dijawab sama pemain gitar satunya, dan drummernya ngikutin strummingnya. Gue tuh nembelin rootsnya. Jatuhnya kayak ya saling ngelengkapin sih sebenarnya. Dan gak ada yang nyanyi. Gak ada yang nyanyi. Jugar gitu doang. Tapi kayaknya menarik gitu buat ditonton karena kita nggak bisa ngulang juga gitu. Iya benar. mainnya. Seru tuh. Dan itu dibayar. Nah itu doang. Jadi yang anehnya tuh kita main dibayar tapi kita nggak tahu mainin apa gitu. Iya. Band asal-asalan lah sebenarnya. Pertamanya tuh gitu. Kalau lu sendiri nih si Kumbaya ini, kan berarti lu bilang tadi kan lu ngejelasin bahwa ya lu cuman nge-jam tanpa ada yang nyanyi dan lain sebagainya. Iya. Tapi ketika lu decide kayak Bray, kita harus bikin lagu nih Bray gitu. Nah. Itu kapan tuh titiknya? Itu saat kapan ya? Pas ya nggak tahu ya. Ini gua nggak tahu ini terjadi sama semua orang apa enggak. Tapi di gua rasanya punya banyak. Gue suka gambar. Gue suka nulis juga. Jadi tulisan itu tuh ketumpuk kan. Iya. Dan banyak banget gitu. Gue lihat itu kayak puzzle gitu. Misalnya ini, gue main musik, tapi kok gue nggak punya karya sendiri gitu. Itu tuh yang pertama yang bikin apa gue coba ya tulis ya. Dan gue kan nggak nyanyi. Maksudnya gue nggak biasa bikin jadi sebuah lagu gitu, nggak ada pikiran gitu loh. Ya, akhirnya Dia kan main kontrabas itu kan? Iya, gue main aja, gue main alat musiknya. Dulu malah gue sempat bawa temen gitu yang dia tuh emang penyanyi ya. Jadi gue kayak lebih pede gitu. Wah, dia dari penyanyi. Gue hire pemain gitar. Gue dapat lagi tempat main tuh di Tanah Merah dulu. Oh, di mana tuh? Tanah Merah di Gandaria. Oke, seru tuh tempat. Seru, tapi kita tuh masih mainnya cover sebagian dan dia minta kalian tuh punya lagu sendiri nggak? Wih, keren. Dia tanya gitu. Iya. Karena dia pikirnya si Kumbaya ini sudah record dan segala macam, padahal kita cuman kayak jamming gitu doang. Dan itu tuh jamming kayak gitu tuh yang paling sering terjadi itu adalah kita bikin lagu tuh on the spot gitu loh. Satu kali gue rekam. One moment nih ya, lu kayak rekam kali ya gitu. Di rooftop, lagi rame-rame nih, udah lama gak ketemu nih. Lu ngapain kemarin? Gue habis liburan, gue habis ini. Ceritanya tentang liburan ya. Dari situ tuh. Jadi bikin jeng yang dibahas apa? Kalau dari liburan dia kan liburannya kan beda-beda nih. Ada yang liburan gue balik ke kampung gue di Aceh, ada yang Wih, orang aja lu? Iya, gue Aceh. Ada yang balik. BNN mana BNN?
Aman sama gua. Terus? Mata gue merah nggak tidur. Oke. Terus? Jadi banyak kan ini, maksudnya di Jakarta kan gue juga gue nggak asli sini nih. Iya. Di sini gue jadi sering ketemu sama orang-orang baru dan menurut gue punya warna gue. Nah ini nih kenapa namanya Kumbaya, gue akhirnya nyari arti itu dan nyambung banget sama cerita kenapa bikin lagu, dan lagunya ini nih masing-masing orang ini punya cerita dan ceritanya itu dijadiin lagu on the spot, jadi jamming. Oke. Tapi direkam. Oke. Gitu, direkam gitu sama tim yang lain lagi ya, bukan tim kemarin. Iya. Jadi sama orang-orang lain gitu, dan ada penyanyi bukan gue gitu. Oke. Nah, Cewek. arti Kumbaya sendiri itu berarti apa? Artinya setelah gue kulik tuh Kumbaya itu artinya adalah interpersonal harmony. Buset, keras banget, bos. Berarti proses kreatifnya itu terjadi, si Kumbaya terjadi karena sebuah proses kreatif. Dan Iya. lo mengimplementasikannya menjadi nama itu. Iya. Itu nama itu sebenarnya celutukan. Celutukan Oke. satu orang. Itu tuh bahasa apa sih? India berarti kan tadi kan lo bahas. Bahasa Afrika. Oke, bahasa Afrika. Kumbaya tuh kayak shout gitu loh, kayak lo teriak banzai. Iya. Yurika. Gue tahu sih kayak Kumbaya kan Iya, gitu, gue tahu. Kumbaya my lord biasanya itu Iya. orang. Itu lebih ke sana. Nah, pas gua kulik artinya itu ternyata ya itu interpersonal harmony, intrapersonal. Jadi yang ada di dalam orangnya. Jadi menurut yang gue baca, itu artinya baik, dan gue tuh ngelihatnya tuh sekarang tuh lebih ke warna jadinya. Iya. Jadi kayak orang tuh ada warna-warna gitu loh. Iya. Jadi siapa yang lagi main di dalam Kumbaya hari itu, kalau ganti orang nih warnanya beda lagi. Dan Oke. itu yang bikin gue tuh tetap excited gitu loh. Iya, bener, Kalau bener, gue bener, main sama yang ini beda lagi, walaupun dia maininnya sama ya. Iya. Tapi feel beda pasti. Feelnya Rasanya pasti tuh beda. Iya. Jadi ngerti gua, warnanya ngerti. beda. Iya. Sebenarnya artinya itu. Jadi warna-warna yang digabungin gitu. Iya. Kalau kita balik lagi sedikit ke belakang tadi, soal karya lo. Gue sambil ngerokok. Musa, ajar ya Bray. Dari Aceh kan? Dari Aceh. Benen? Nah, sorry. Kalau Kumbaya sendiri itu sudah ada berapa lagu? Dari berarti sebenarnya kan hasil kalian itu dari ngejam aja toh? Tadinya, Ah. akhirnya udah jadi Kayak apa gue ya? kita harus bikin lagu nih Bray. Dalam artian kayak, Nggak ada kayak gitu. oh nggak ada ya? Nggak ada kayak gitu. Jadi lagu-lagu ini nih udah ada di voice note, karena kebiasaan itu tuh Iya, akhirnya berlanjut tuh. Iya. Kebiasaan gua ngerekam kayak gitu. Aha. Dan itu jadi puzzle nih. Yang pas gue dengar lagi, wah gue kok bisa bikin kayak gini dulu ya. Kok sekarang gue udah nggak bisa lagi gitu loh. Jadi itu gue gabungin puzzle itu jadi makanan baru, maksudnya jadi mainan baru, dan gue ngajakin orang yang menurut gue suka dengan warna ini. Iya. Paling nggak sewarna gitu. Iya. Kalau udah masuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, gue ngajak yang paling jauh warnanya sama itu supaya dia ada Nutup lah ya gitu ya. supaya ada warna konflik. baru. Oke. Supaya ada konflik. Iya. Karena Karena memang dari konflik itu terjadi Iya. biasanya satu hal yang baru jadi firm. Gitu. iya benar. Dia backgroundnya ini, dia backgroundnya ini. Jadi pertama itu sebenarnya sama nantang gitu. Iya. Jadi ditantangin, lu Ndra kan main kontra ya. Gue pengen lu nggak main elektrik lagi, lu main kontra dan lu nyanyi gitu. Sedap. Terus gue tahu dia nih pemain drum. Iya. Oke, lu nggak main drum, lu main djembe. Gue gituin. Wis. Mau nggak lu kayak gitu? Oh, kalau mau kita jalan nih. Jadi dari tantangan kayak gitu. Nah, banyak yang nulis emang gua sih. Lirik. Ya. Kalau sampai- musik bareng-bareng berarti. Kalau musik masih gua sampai hari ini. Oke. Tapi kalau udah workshop, nih bahannya nih gini, chordnya begini. Itu baru bareng-bareng. Serada lu explore Iya. sendiri gitu Iya. dari fundamental yang udah lo bikin sebelumnya gitu. Iya benar. Jadi Oke, gua oke. kasih koridor aja. Maksudnya nggak koridor juga ya, kasih mapnya aja. Ntar koridornya jadi sendiri. Ya. Kayak Berarti total sudah berapa lagu yang lo punya? Yang di record tuh sudah ada 5, yang dirilis baru 2, dan baru aja rilis sih kemarin Iya. tanggal 18 Wih, bisa dicek di mana tuh? di mana-mana. Semua ada ya di ada, semua ada. platform digital. Iya, ada. Fisik Gue belum bikin. belum bikin. Niat gue nanti bakalan bikin. Jadi ini rilisan kemarin ini sebenarnya bridging buat gue mau ngerilis EP. Karena gue pernah dengar dari orang yang gue percaya gitu, kalau mau
rilis mendingan sekalian yang EP atau album supaya ada variannya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi banyak masukan juga yang gue sambil jalan gitu gue dengerin buat kayak gimana ini bikin apa ya, lebih baik keluarin satu dulu apa gimana. Pokoknya strategi itu akhirnya berubah gara-gara pandemi. Kenapa? Karena pandemi kayak semua tuh berubah lah, maksudnya nggak tahu deh kebiasaan orang berubah segala macam. Dan gue recording tuh pas sebelum pandemi, menjelang pandemi tuh. 2020? 2019 akhir. Oke. 2019 akhir masuk bulan Desember tuh udah mulai gitu kan, udah mulai rame kan tuh, udah mulai begini begitu. Jadi gue recordingnya Belum juga nyampe tuh, Maret kan baru nyampe Indonesia. ya Maret tuh ya gitu deh. Pokoknya jadi kegiatan-kegiatan di studio tuh udah mulai dikurangin gitu-gitu. Tapi lagu yang masuk tuh udah 3. Oke. Udah 3 yang di Sorry, record. 3 dari 7? 3 dari gue, ntar EP gue bakal keluarin 5 sih. 5? Ya. Oke. Ada 5. Jadi hari ini gue nih lagi main-mainin aja nih sebenarnya. Iya, Lagu ini iya, mau iya. diapain. Berarti total tuh ada 7 kan tadi gue denger? Apa 5? 5. 5? Yang udah di record. Udah di-record? Lagunya sebenarnya udah mungkin udah 2 album sebenarnya. Buset. Cuma belum di record. Dari 5 lagu itu yang bakal dimasukin ke EP kan berarti? Iya. Lagu apa yang menurut lo paling pol dari Kumbaya? Yang lo paling suka nih gue nih gitu. Lagu Ya yang well, semua lagu pasti lo suka gitu, karena lo yang bikin gitu. Iya. Sebelum orang lain mencintai karya lo harus mencintai karya lo sendiri sebenarnya. Sampai Menurut nggak gua cinta lagi. Iya kan? Iya. Udah kayak anak lo sendiri kan, banyak yang ngomong kayak gitu. Cuman maksud gue lo pasti ada satu lagu yang paling ini nih gitu. Bikin gue ngaceng nih lagu nih. Kalau gue nih lebih ke yang orang-orang sih. Gue jadi kalau gue sendiri gue udah bias. Gue udah nggak tahu yang mana yang bagus. Jadi Dari gua 5 nanya nih, yang dari lebih 5 ngerti. yang kan personal opinion lo. Menurut lo Lagu pribadi. yang pertama sih menurut gue. Lagu pertama judulnya Sinar Sirna, tapi itu belum rilis. belum rilis. Tapi ada di EP ntar. Ada di EP. Gue sedap. Lagu tentang apa tuh? Sinar Sirna. Iya. Sinar Sirna ya yes or no sih sebenarnya. Oke. Tentang itu, tentang lu padam apa lu nyala. Tentang maksudnya padam dan nyala Apapun dalam artian apa nih? Objektifnya apa objeknya? Maksudnya Ya. cinta kah atau pekerjaan kah atau semua sih. Gua diksinya tuh jadi gua taruh di tengah tuh kata-kata itu sinar atau sirna gitu. Maksudnya tuh lebih ke yang apa ya? Mau lanjut apa enggak gitu loh. ngeband? Apapun. Oke, Ini lu apapun lebih ke Nggak sana. jadi Tapi kalau duit gua nih anjing, gembel mulu, cabut tuh deh. iya. Gitu friend, iya. biasa friend, ya kan? Jadi kayak ini mau lanjut apa enggak gitu. Iya. Dan itu lagu yang pertama di record. Hmm. Dan menurut anak-anak, Ndra ini lagu ini susah diterima. Tapi gue paling suka. Hmm. Tapi di vote. Akhirnya nggak itu juga yang dikeluarin karena itu kayaknya terlalu segmented. Karena lagunya ada beberapa babak gitu. Tapi menurut gua hal yang segmented zaman sekarang berarti ada pasarnya loh, menurut gua ya. Oh iya. Kita kan banyak banget teman-teman yang datang ke sini nih dengan karyanya masing-masing. Ya. Musik metal ada pasarnya, hardcore ada pasarnya, folk dan lain sebagainya. Koplo pun ada pasarnya gitu. Iya, Joget-joget di sini gitu. Berarti kan yang musik yang lo tawarkan lu sebenarnya ada masanya. Keluarin aja sih. Nih kalau dari gue ya, hajar aja lah. Jangan mikirin kata orang cuy. Kalau kata lu Iya. keren sih, gas. Ya nggak? Kalau kata gua, iya. Kalau gua tuh akhirnya kan karena ini ngeband, jadi gua nggak boleh Egois. itu juga. Egosentris lu harus diturunin ya. Iya. Iya, Karena iya. ya itu kalau gue malah nganggapnya gue udah bias, gue nggak tahu yang mana yang bagus mana yang nggak bagus karena gue nggak suka dengar suara gue sendiri. Banyak tuh yang kayak gitu. Banyak. Iya. Kalau lagu lu yang terakhir? yang di rilis terakhir, di list terakhir kan? di rilis terakhir tuh judulnya Ruang Ego. Ruang Ego. Apa tuh? Tentang apa tuh Ruang Ego? Tentang ego. Jadi gue bikin campaign. Masa kemarin. sih? Ruang Iya. Ego tentang ego. Ya jadi nggak tahu nih ego kayaknya semua orang beda-beda deh. Dan gue ngobrol sama beberapa teman. Gue bikin sosial eksperimen juga. Gue tanyain ke orang-orang. Gue jalan sendiri aja. Kayak handphone gue rekam. Gue nanya ya sama lu ya. Buat lu ego tuh apa gitu loh. Ada yang jawab ini, ada yang jawab itu, ada yang Ndra ini nggak bisa semenit jawabnya. Kita mending ketemu deh. Ada yang kayak gue nggak mau jawab dulu deh. Gue kayaknya belum banyak tahu gitu-gitu. Padahal gue ringan aja nanya ego tuh apa gitu.
akhirnya gue temu orang yang sangat serius gitu, dan dia ya udah kita mending bikin live aja yuk bahas ini, dan itu adalah Rama Satria. iya. Yoi. Gue bahas itu ada kali 3 jam kita live gitu Serius? bahas itu, sampai ada satu orang yang gabung sama kita tuh adiknya Rama, Arya akhirnya gabung juga. Iya. Tuh ngebahas si idenya nih tentang ego buat lo apa, dan gue tahu dari Rama nih ternyata ego tuh juga ada gendernya men. Lo pernah denger nggak? Gue nggak pernah denger. Jadi ada ego yang maskulin, ada ego yang feminin. Apa tuh? Ya di dalam kita tuh ada dua-dua itu. Kalau Rama nyontohinnya kalau misalkan suami istri nih lagi berantem sama istri nih, istri lagi pusing nih, gue belum pernah married kan, maksudnya gue nggak ada pengalaman itu. Rama cerita itu, kata dia kalau misalkan lagi rungsing nih istri lu datang ke dia tuh jangan pakai ego maskulin lu, tapi lu jadi keluarin ego feminin lu dengerin dulu, bukan yang kayak apa sih, nggak kayak gitu. Ada apa gitu, kenapa, lebih ke yang nurturing gitu loh. Iya. Jadi dia bisa cerita. Jadi dia kadang kalau cewek kan kadang cuma pengen cerita, dia nggak butuh jawaban gitu. Iya bener. Kan kalau laki-laki nggak gitu, gue harus kasih solusi nih. Iya. Gitu. Gue ngomong sama lu kasih solusi dong, Bray gitu. Jangan diem mulu doang Iya. gitu. Ya itu maksudnya. Nah, akhirnya itu jadi make sense buat gue. Oh iya ya. Kadang di orang tuh ada dua-duanya gitu. Penningnya itu loh yang sampai kita bahas ke LGBT, Pak. Buset. Jadi itu udah kelebaran emang. Iya. Tapi berarti dengan ngobrol dengan Tuan Raja Rama gitu. Tapi Rama tuh Ram, apa kabar? Dengan Rama lu ngobrol panjang, lu elaborasikan dengan satu lagu, jadilah si Ruang Ego. Oh enggak, itu udah jadi duluan. Oke. Lagu itu udah jadi duluan. Itu pandangan gua paling jujur dari perspektif gua nulis itu. Terus jadi lagunya udah dimainin juga, padahal belum direcord, udah dimainin. Gue jadi treatment Kumbaya itu gue bukan lu rekam di studio itu lu bawa pas manggung. Gue kebalik, gue manggung dulu, gue latihan tuh, gue anggap ide muncul banyak kan, itu gue bawa ke studio. Jadi pas jadi gue juga kaget, oh kayak gini ya bunyinya ya, kayak gini ya orang dengarnya jadi begini ya. Pas gue bikin dulu nulis tuh nggak seserius itu, sampai ada loh orang yang gue tanya dia nggak mau jawab gitu loh. Kenapa? Nggak tahu, menurut dia gue kurang tahu deh. Iya. Gue kurang tentang ini, gue kurang paham gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke ada yang serius, ada yang kayak jawab ego tuh apa? Ego tuh kentut katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya ada yang ego tuh apa? Ego tuh begini. Kayak beda-beda deh. Setiap orang beda. Jadi setelah gue rilis itu, gue jadi semakin tahu apa tuh ego. Nah, ide yang gue bawa di lagu ini, ego lu punya. Orang nggak punya ego tuh malah bahaya, tapi ego tuh harus punya ruang. Oke. Makanya judulnya Ruang Ego. Iya. Ada space buat ego lu gitu. Iya. Ya lu simpen, ya entar lu keluarinnya kapan, ngeliat ntar aja gitu. Tapi satu kalimat apa ya? Satu line yang lu paling suka di lagu Ruang Ego tuh apa? Dan kita berlari di tempat yang sama. Tak ingin berubah. Tak ingin berubah. Sedap, friend. Gue nulis itu sejujur itu dulu. Kalau sekarang kayak gue nggak berani lagi nulis kayak gitu. Karena itu udah lama ya. Itu cerita tadi tuh gue puzzle ini gue kumpulin. Pas gue tahu musik dan itu tuh kan ngaruh. Ternyata emphasize liriknya, ternyata bikin hook di sini di sana, dan itu gue udah nggak tahu sebenarnya. Oke. Lu pribadi, ini gue agak tarik mundur lagi ke belakang jauh. Nggak jauh-jauh banget sih, ya lumayan jauh lah. Lu sebenarnya mendengarkan musik tuh apa? Lu pribadi ya? Gue hampir semua, tapi yang over and over tuh gue masih di skena apa ya, di alternatif sih gue. Alternatif. Britpopan. Blur, Weezer, Oasis. Ya Weezer. Weezer ntar 27 cuy. Iya, oke. Waduh, tiketnya mahal, Jo. Lah, anjing. 1.000. Mana lu? The Adams tuh kan Weezer Indonesia. Iya, The Adams. Dia nyanyi bahasa Indonesia lu. Salon Seven nggak sih? Itu bukan Oasis, ya? Oasis. Itu Oasisnya Indonesia ya? Kayaknya. Nah, berarti lu besar dengan lagu Weezer? Bisa Radiohead. gue bilang gitu?
Enggak, hero gue Limp Bizkit sebenarnya. Limp Bizkit ya? Iya. Sadar. Tapi gue sendiri itu maksudnya. Anak-anak lain kan beda lagi. Ada yang, wah gue tuh Muse Ndra gitu. Ada yang gue Soundgarden. Tapi maksudnya ternyata tengahnya tuh alternatif gitu. Iya. Musik alternatif. Ada Gini dulu dong, di rolling dulu dong. Segini. Rolling, iya itu. Zaman MTV lah. Iya, betul. Pokoknya musik-musik Berarti SMA. yang gue selalu nanyain sama teman-teman, ketika lo ada di satu pulau, lo hanya diizinkan untuk mendengarkan satu band dengan satu lagu. Apa yang akan lo bawa mati itu lagu? Anjir, susah lagi. Kalau sekarang gue, gak tau, gue suka banget Present Tense. Radiohead. Iya, nggak tahu ya. Album apa itu? Kayaknya Oke Komputer? Present Tense kayaknya album mana ya? Gue tuh udah, gue nggak tahu tuh album mana. Kayaknya album Moonshape Pool gitu. Oke. Yang warna hitam. Iya. Oh itu? Banyak sih kalau gue pilih musisinya kayaknya Radiohead sih. Kalau gue kan kayak, let's say kalau gue ketika di satu pulau ingin meninggoy nih, satu lagu. Oh gitu? Iya. Maksudnya keadaan lu mau mati gitu? Iya, jadi kayak Wah. gue udah sendirian, gue dikasih satu vinil beserta PH-nya, sama Tuhan tuh dikasih nih dari ribuan band, jutaan band yang ada, ambil satu band yang akan lo dengerin, Radiohead. beserta satu lagunya. Satu doang ya? Iya, Berarti yang lain gak kedengeran tuh? kagak. Waduh. Yang lain rusak tuh pitanya. Oh gue ganti deh, nggak Present Tense. Nude. Nude, Radiohead juga? Radiohead. Iya. Iya, itu yang akan lo dengerin. Itu lagu tuh tenang banget. Jadi sampai lo mati itu ya, Iya, di coffin lo mau di play lagu itu ya. boleh. Ah gitu ya, Iya, sadar. boleh. Radiohead berarti ya. Oke. Radiohead. Harapan lo untuk Kumbaya sendiri apa? Terakhir. Enggak sih, ada satu pertanyaan terakhir lagi. Pamungkas deh. Untuk Kumbaya sendiri apa harapan deh? Apa ya? Gue berharap tetap jadi diri sendiri aja semuanya gitu loh. Bertujuh-tujuhnya, berenam-enam ya? Berenam-enam ini, Hah? maksudnya, kok berenam, berlima. Berlima, sorry. Berlima ini tetap jadi diri sendiri karena gue butuh warna itu sebenarnya. Itu yang bikin beda-bedanya kita tuh yang bikin seru sebenarnya. Oke. Iya, jadi jangan ada satu yang nyala banget. Harapan gue buat Kumbaya itu jangan. Sudah kalau lu teman-teman lu lagi dingin, ada tuh kan fase-fase gitu. Ya, Lu fase-fase apatis dengan iya udah bandnya, capek gitu iya, kali. iya. Kok apa bisa dibilang itu kayak semuanya ngelewatin deh ya kan. Iya. Bersih tegang dan itu akhirnya jadi dingin gitu. Kalau lu lagi dingin, lu tahu itu, lu jangan diem. Lu jadi apinya. Kalau Oke. lu udah panas banget, yang lain tuh Ngikut ya? turunin gitu. Iya. Hari ini yang panas tuh mungkin gua doang. Jadi yang lain tuh jadi yang pertama bikin hangat karena gua intens jadi kebakar. Nah, anggap itu proses aja sih karena semuanya kayak gitu. Maksudnya semua orang pasti punya balik lagi nih ke ego, semua orang punya ego, tapi egonya harus punya ruang. Kalau kita ngomong Kumbaya, ini udah suara satu gitu. Iya. Ini bukan Jadi punya satu gue. kesatuan ya, Iya. dari 5 orang itu jadi satu. Iya, Bukan jadi 5 kepala lu masing-masingin. itu doang. Sabar, harus banyak sabarnya. Gua sih, sebenarnya gua yang harus banyak sabar. Gua ngomong ini buat diri sendiri. Pertanyaan terakhir sebenarnya biasanya yang gue tanya adalah kesan-pesan lo buat Blok Bar. Tapi karena lo belum main di Blok Bar, which is hari ini lo main di Blok Bar, berarti see you next time. Gue akan tanya lo pertanyaan yang sama. Bagaimana kesan lo main di Blok Bar? Bagaimana perasaan lo main di Blok Bar? Tapi anyway, kesan lo pada saat datang aja gue pengen tahu Wah, gua sih di Blok Bar ini. pertama datang ke sini nih, gua langsung kayak gua nggak bisa main di sini deh. Gua langsung gitu tuh. Kenapa, Bray? Karena kayak kata pada lurus tuh, band yang main tuh kayak kenceng-kenceng gitu, bang. Terus sebelum gue bikin Kumbaya yang format full band. Oke. Kalau sekarang gue udah nggak takut, Ben. Iya, gue udah nggak takut. Kayak gue bisa tembus deh. Gas aja ya. Iya, kayak udah gue bisa gas ya. Maksudnya mungkin kalau gue pakai format yang itu, gue dari sana tuh gue cuman sampai sini nih.
Sampai sana tuh udah ngobrol gitu. Iya. Udah kegiatan masing-masing. Kalau hari ini nih sama tim yang hari ini nih, gue yakin kayaknya gue bisa jebol sampai sana deh. Gitu. Sedap. Ya, soalnya udah lebih kedengeran gitu. Udah nyentuh listrik gitu. Iya. Alat musik gue nggak perlu listrik. Iya. Kumbaya tuh nggak perlu listrik karena gue main kontra bunyi kan. Perkusi djembe tuh bunyi, gitar nilon bunyi. Itu begitu terjadi katastrofi nih, listrik hilang nih, gue masih bunyi. Iya. Kalian udah mati nih, gue masih bunyi. Asik, sedap. Itu dari teman-teman dari Kumbaya. Thanks for watching. Gue Rizky. Gue Andra. See you in the next video. Bye.